Alex, kita mengamati begitu ya, dari segi ancaman cybernya saja, negara-negara maju bahkan juga tidak terlepas dari ancaman cyber yang ada secara global begitu. Nah, di Indonesia di 2024 juga beberapa peristiwa besar terkait ancaman cyber yang mana dilihat dari ada juga kelemahannya di negara kita, sebetulnya dikaitkan juga prospek atau view Anda di tahun 2025 nanti dengan adopsi teknologi yang semakin kemari semakin hebat juga begitu ya, apakah tren dari ancaman cyber di tahun 2025 nanti justru bisa saja berpotensi meningkat? Ya, tentu saja ya bahwa setiap saat teknologi berkembang dengan pesat ya. Kita tahu saat ini artificial intelligence itu juga berkembang sangat masif sekali. Nah, dalam konteks itu di 2025 itu akan diprediksi bahwa serangan cyber yang menggunakan AI itu akan meningkat dengan drastis gitu ya. Dan beberapa riset itu menyampaikan hal seperti itu ya dari beberapa lembaga riset, baik itu dari vendor ataupun dari lembaga riset independen, itu menyampaikan bahwa di 2025 kita akan menghadapi serangan cyber yang akan jauh lebih masif dan lebih terstruktur karena ada AI sebagai engine-nya gitu ya. Oke, potensi ancamannya makin besar, tapi Anda lihat apakah langkah dari mitigasi dan juga pencegahan dari ancaman cyber yang tentunya berpotensi makin besar ini Anda juga sudah lihat kesinambungannya, dalam artian apabila potensi ancamannya sangat besar, pemerintah ataupun stakeholder yang berada di sektor tersebut juga terus mengimprove atau peningkatan dari mitigasi ancaman cyber kita. Ya, tentu saja ya bahwa ketika katakanlah dari sisi ancaman itu meningkat, bagaimana kita kemudian juga menghadapi ancaman tersebut. Nah, tentu saja dari sisi teknologi provider pun terus berinovasi. Bagaimana ini kalau misalnya dari yang sisi nyerangnya sudah pakai AI untuk nyerang kita, apa yang kemudian dari sisi defense ini kita perlu perkuat. Dan tentu saja banyak sekali solusi-solusi yang kemudian juga berkembang dalam menghadapi ancaman tersebut. Jadi tentu saja ini akan juga menjadi wake up call buat para orang-orang yang bertanggung jawab dalam konteks keamanan cyber di organisasinya, bahwa mereka harus up to date dengan perkembangan teknologi, bahwa ketika pola serangan berubah, maka dari organisasi pun juga harus mengikuti perkembangannya supaya bisa melakukan defense yang baik dari serangan yang ada. Jadi kalau dari kemudian serangan itu semakin canggih, yang kitanya tidak berubah, maka kita akan jadi korban berikutnya. Tapi kalau kemudian dari sana semakin canggih, kita juga mengikuti perkembangan yang ada, implementasi teknologi terbaru, bagaimana kemudian best practice yang terus berkembang itu kita implementasikan, maka kita akan lebih aman gitu ya. Oke, baik Pak Alex. Kita coba scoring begitu ya, antara 1 sampai 10 untuk bagaimana pengawasan atau pencegahan ancaman cyber di negara kita ada di angka berapa? Dan apakah memang ada improvisasi atau ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, Pak Alex? Oke, maaf. Mungkin kalau scoring subjektif sekali ya. Mungkin perspektif pandangan saya. Mungkin kalau misalnya itu kenyataan di lapangan, riset dan seterusnya, mungkin kita perlu perdalam gitu ya. Tapi kalau misalnya dari perspektif saya, keamanan cyber di negara ini masih jadi PR besar gitu ya. Kita tahu banyak sekali web defacement yang kemudian dikasih skrip judi online gitu ya, itu kan banyak sekali web pemerintah ataupun web lembaga pendidikan yang kemudian tersisipi oleh hal tersebut. Nah, kalau skor kita tinggi itu saja itu tidak akan terjadi gitu ya. Nah, karena tadi ditanya berapa skornya, mungkin ini sangat subjektif dan mohon maaf apabila kurang ini ya. Mungkin menurut saya 5/10 lah ya mungkin ya. Karena memang masih banyak sekali PR-PR yang kita perlu improve. Bagaimana kemudian kita meningkatkan kualitas SDM-nya, bagaimana kita mengimplementasikan best practice yang ada supaya kemudian kita punya keamanan cyber yang baik. Nah, ini semuanya masih jadi PR di Indonesia, koordinasi antar lembaga, kemudian kesadaran dari sisi top manajemen untuk kemudian mau berinvestasi dalam teknologi keamanan cyber ini juga masih jadi PR besar gitu ya. Jadi saya rasa masih banyak yang perlu diimprove di Indonesia.